kita bertemu kembali dengan siraman rohani pagi HKBP Setia Negara. Sebelum kita beraktivitas untuk satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau beri, hingga kami bisa bangun dan beraktivitas untuk di pagi hari ini. Kami akan melakukan berbagai pekerjaan dan kegiatan kami. Tapi sebelum kami berangkat melakukan pekerjaan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis di Yohanes 6 ayat 65. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, konteks nats dalam renungan hari ini tidak bisa kita pisahkan dari ayat 60 sampai 66. Dalam hal ini hidup manusia, hidup kita sering cenderung kesal, tidak berterima jika ada nasihat yang kita terima, kita dengar dari orang dengan bernada seperti keras, yang sepertinya mempermalukan kita. Dalam konteks ini Yesus juga sudah mengetahui dan melihat keraguan ketakutan di dalam diri para murid-muridnya. Padahal yang disampaikan Yesus adalah berita tentang kebenaran, berita nyata, bukan berita bohong atau hoax, atau juga bukan berita yang didengar dari bibir ke bibir yang disampaikan seperti gosip. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak di antara kita juga seperti itu dalam hal mendengarkan khotbah, baik di gereja, di pertanyaan, PHD, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Sering kita mengatakan, unang masongon inian, jamitan ipaditai gurui dot bibel proi, manebahi. Dan juga sering kita mengatakan, ngalo jaiba na kerejo, gok arsak, gok pikiran, ale rotu gereja, songon na keras jamitai manebahi, gabilang malas iba rotu gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam hal mengikut Yesus, mendengarkan firman Tuhan, hal yang bisa kita renungkan untuk menerima nasihat dan teguran atau apapun itu mungkin bisa kita bandingkan dengan apa yang tertulis di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam pemahaman ini, mana yang kita perlu kita ambil? Firman Tuhan itu perlu memotong untuk menyelamatkan kita dari kesalahan dan dosa, atau menghukum untuk mendapatkan kematian kekal karena kesalahan dan dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman yang keras itu terkadang kita perlukan untuk meneguhkan iman kita. Ya, memang terkadang bagi orang-orang yang tidak siap, pasti hati dan pikirannya akan memberontak dengan firman yang agak keras dan mungkin berusaha untuk menghindar atau keluar dari organisasi, dari perkumpulan, dari kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan demikian kita diajak untuk memahami apa yang tertulis dalam ayat 65 ini, di mana hal ini menjadi renungan yang mengatakan kepada kita bahwa mengikut Tuhan memang butuh respon, dan respon itu juga yang ditawarkan pada kita saat ini dalam renungan ini. Tetapi yang pasti, mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar senang-senang. Mengikut Yesus itu bukan hanya tentang tertawa dan sukacita. Mengikut Yesus itu juga bukan tentang hanya mendengarkan kisah-kisah baik, tapi mengikut Yesus itu adalah tentang iman dan kepercayaan, di mana di dalamnya ada peneguhan, ada kekuatan,
Jadi camkanlah ayat renungan ini sekali lagi. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Keputusan ada di tangan kita. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus adalah keinginanku. Mari tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Kami percaya kami akan selalu mampu dan setia mengikut Engkau. Dan kami akan mengerti bahwa teguran, nasihat yang ada pada setiap ajaran dan kitab suci, itu adalah nasihat yang patut kami dengar. Tuntunlah kehidupan kami Tuhan, keluarga kami, dan anak-anak kami, agar selalu takut akan Engkau, berjalan menurut kehendak-Mu saja. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.